Di kehidupan ini orang-orang besar, orang-orang sukses yang terkenal, mereka semua adalah pemberi, bukan pengambil, perampas, atau penerima. They were all givers, not takers. Buat kalian yang belum kenal aku, nama aku Oxentius Aldwin. Selamat datang di Think Tank Podcast. Nah, hari ini kita akan kupas intisari-intisari dari buku yang aku baru selesai baca, yaitu The 5 AM Club. Ada beberapa poin yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, buat kalian yang memang masih bingung bagaimana cara memulai hal yang kalian ingini, dalam bahasa Inggris, ideas are worth nothing unless backed by execution. A good execution outweighs a brilliant idea any day of the week. Artinya apa? Sebuah ide itu nggak ada harganya, sebuah ide yang sangat-sangat bagus, itu nggak ada harganya kalah lawan eksekusi yang baik. Karena sebagai manusia, kita lebih banyak learning by doing. Jadi ketika kalian punya ide besar, jangan terlalu fokus di goal besar tersebut, tapi kalian harus mengetahui juga langkah-langkah kecil apa yang bisa segera kalian lakukan untuk mendekatkan kalian ke goal tersebut. Eksekusi yang baik mengalahkan ide yang sangat brilian. Nomor 2, cara tercepat kalian buat bertumbuh. Statement di buku ini, world class begins where comfort zone ends. Pekerjaan kalian akan menjadi berkelas ketika kalian memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Nomor 3, terkait stres atau merasa overwhelmed. If everything seems under control, you're going too slow. Artinya apa? Ketika kalian merasa banyak tekanan, stres, sebenarnya kalian sudah melakukan hal yang benar. Karena menurut buku ini, ketika kalian merasa nyaman atau happy-happy aja, itu berarti kalian melakukan sesuatu terlalu pelan. Dan ada orang lain yang jauh lebih cepat dari kalian. Berikutnya, aku takut dilabel sebagai orang aneh atau orang sok tahu, orang antik, berbeda dari yang lain. Ingat bahwa dipanggil aneh atau dipanggil berbeda itu adalah harga dasar yang harus dibayar untuk kalian sukses. Poin berikutnya, ketika kalian merasa aduh aku kurang motivasi, kalian ingin ada tips yang bisa membangunkan urgensi kerja kalian. Di buku ini mengatakan thinking about dying brings what matters most into much sharper focus. Berpikiran tentang kematian, bukan kematian yang gimana-gimana, tapi misal ditinggal sama teman, sama pacar, sama orang tua, atau kematian diri kalian sendiri, itu akan membuat hal-hal yang benar-benar penting dan kalian inginkan menjadi lebih jernih, lebih terlihat. Poin berikutnya, terkait konsistensi dan ketekunan. Dedication and discipline beats brilliance and giftedness every day of the week. Artinya, mirip dengan eksekusi melawan ide tadi, dedikasi dan disiplin dan ketekunan itu akan mengalahkan talenta, mau kapanpun itu. Poin berikutnya, orang malas, orang yang kurang sukses, itu punya TV yang gede-gede. Sedangkan orang besar mempunyai rak buku atau perpustakaan yang masif. Jadi di statement ini intinya adalah biasakan diri kalian untuk berproses. Buku ini bukan literally buku kalian harus baca banyak, iya. Baca banyak, iya. Tapi lebih dalam lagi adalah ketika kalian baca buku dari halaman 1 ke halaman 220 atau halaman 300, itu kalian melatih diri kalian sendiri untuk berani berproses dan menghabiskan waktu di sebuah ketekunan. Ketimbang kalian menonton TV, itu kan sifatnya pasif dan hal-hal yang sifatnya informasi atau dopamin cepet gitu loh. Dan yang terakhir, terkait fokus atau penekanan di hidup kita. Stop managing your time and start managing your focus. Artinya, bedanya apa sih? Fokus sama prioritas gitu kan. Fokus itu kalian cari tahu
bagaimana menyelesaikan sesuatu dengan sebaik mungkin. Sedangkan prioritas itu kalian mengetahui hal-hal apa saja yang benar-benar perlu kalian selesaikan. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di Think Tank Podcast episode berikutnya. Bye-bye.